juga Ibu Email. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Kabar baik Ibu Email. Ibu Email juga apa kabar? Puji Tuhan kabar baik Ibu. Oke. Jadi sebentar Ibu akan melakukan coaching bersama Koci Iya Ibu. dan saya akan berperan sebagai pengamat atau observer Ibu. Iya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan rubrik penilaiannya. Siap Ibu. Yang pertama, dalam melakukan coaching nanti, eh, Ibu harus memiliki prinsip dari seorang coach, di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang Iya. kedua, Ibu juga perlu memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, dalam melakukan coaching dengan coach, Ibu boleh menerapkan alur Tirta di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu rubrik penilaiannya Ibu. Yang ingin saya tanyakan, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan saat percakapan coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat proses coaching kali ini Ibu. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Baik Ibu, dari ketiga prinsip yang telah Ibu sampaikan, kira-kira mana yang akan menjadi fokus Ibu untuk bentar? Yang menjadi fokus saya itu pada mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Uh, Baik Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi. Iya, Ibu. Indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu ingin capai saat percakapan coaching nanti? Yang saya inginkan pada saat proses coaching ini, Ibu, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian si coach bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu, semoga proses coachingnya berjalan lancar. Salam bahagia, tetap semangat, dan salam sukses Ibu. Terima kasih Ibu, sampai jumpa. Selamat siang Pak Roni. Ya, selamat siang Ibu Ratna. Apa kabar Ibu? Kabar baik Pak. Oke, Ibu. Oke, baik Ibu. Saya mau berdiskusi Bu. Oke siap Pak Roni. Saya lihat Pak sepertinya murung. Apa ada masalah ya Pak? Justru itu Bu. Seperti yang saya katakan kemarin Ibu, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi Bu. Baiklah Pak, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Nah, itu yang sebenarnya saya harapkan Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Roni sepertinya tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Pak Roni sebelumnya? Ya Bu, yang pertama Ibu terima kasih sudah memperhatikan saya ya Bu. Dan saya berharap Ibu bisa bersedia membantu saya Bu. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak Roni? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Oh, seperti itu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir dari Pak Roni melalui obrolan kita hari ini, Pak? Saya itu sebenarnya masih bingung Bu. Kenapa akhir-akhir ini saya menjadi kurang bersemangat
di dalam mengajar dan saya sering tidak fokus saat saya di kelas, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Coba ceritakan kepada saya apa yang Pak rasakan saat ini. Saya merasa saat saya mengajar, murid-murid saya kurang memperhatikan saya, Bu. Dan inilah yang membuat saya kurang bersemangat di dalam kelas, Bu. Apa yang membuat Pak Roni merasa kurang bersemangat, Pak? Saya itu merasa bahwa murid-murid saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya yang saya lakukan dengan baik, Bu. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana, Pak? Sebenarnya tidak juga, Bu. Soalnya saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid saya seperti lesu, terus mereka juga kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak bersemangat jika saya mengajar di kelas, Bu. Baiklah Pak, saya mengerti maksud Pak Roni. Sekarang coba Pak Roni jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Pak Roni mengajar di kelas. Ya memang seperti biasa, Bu. Setelah berdoa, saya melakukan apersepsi. Terus saya menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Terus saya lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran dan kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu saya memberi penugasan, Bu. Tapi ketika mereka mengerjakan tugas itu terlihat mereka kurang bersungguh-sungguh dan kurang bersemangat begitu. Dan ketika saya mengajak mereka tanya jawab, mereka sangat kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugasnya dan mungkin Bu, apa ada yang salah ya Bu dengan pembelajaran yang saya lakukan, Bu? Menurut Pak Roni, salahnya di mana, Pak? Nah, sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Pak Roni lakukan untuk bisa membuat murid itu semangat belajar lagi, Pak. Ya, Bu. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya juga mengadakan diskusi kelompok. Saya juga memberikan kuis, bahkan game dalam belajar. Saya juga pernah memutarkan video, mengajak mereka belajar di luar kelas, begitu Bu. Dan setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Pak? Sebenarnya tidak juga, Bu. Memang ada momen ketika mereka malas, namun saya perhatikan Bu, pada materi-materi tertentu, mereka sangat luar biasa dalam menunjukkan antusiasmenya dalam belajar, Bu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang sudah Pak Roni lakukan sebenarnya itu sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Pak Roni itu merasa kurang bersemangat hanya saat mengajar pada materi tertentu kan? Ya benar, Bu. Sepertinya memang begitu. Namun sepertinya itu sangat mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu. Baiklah kalau begitu, berarti Pak Roni sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Pak Roni pada saat mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak yang menurut Pak Roni hal yang menyebabkan kurang bersemangat dalam mengajar, Pak? Hmm, ya sepertinya tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Mungkin itu saja, Bu.
Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Pak Roni tadi? Ada tidak yang ingin coba Pak Roni perbaiki? Mungkin saya coba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu, sehingga murid-murid saya lebih aktif dan mereka juga senang dalam belajar, Bu. Wah, hebat sekali Pak Roni. Kira-kira apa prioritas utama Pak Roni setelah ini? Pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya, Bu, dan semangat dari dalam diri saya. Karena saya rasa dengan begitu murid saya mendapat imbas dari semangat saya. Betul kan, Bu? Itu langkah yang tepat sekali, Pak. Ada hal lain yang mungkin ingin Pak Roni lakukan? Itu, Bu. Saya sempat melihat rekan saya saat mengajar, kemudian murid itu diajak mengatur napas. Itu bagaimana ya, Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa, Bu? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru, Pak. Jadi, nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Oh, terus apa pembelajaran sosial yang Ibu maksudkan, Bu? Baiklah, nanti akan saya berikan materi terkait PSE itu bersama rekan-rekan guru yang lain ya Pak. Kalau tidak, nanti saya share di grup WA apa itu pembelajaran sosial emosional maupun kompetensi sosial dan emosional, serta bagaimana penerapannya, apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Pak. Oke, baik, Bu. Pasti saya akan ingatkan, Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Roni dalam hal ini? Oh ya, baik, Bu. Nanti saya akan coba mengajak rekan-rekan saya untuk membantu saya. Dan kami nantinya bisa belajar sama-sama, Bu. Bagus itu Pak. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Roni gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Pak Roni lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak pada semangat murid di kelas, Pak. Mungkin pertama itu saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu. Dan saya cuma memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Dan saya juga ingin mengajak rekan-rekan untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional. Dan mungkin seperti yang Ibu maksudkan tadi itu, Bu. Nah, bagus sekali Pak Roni. Semangat ya Pak. Saya yakin Pak Roni pasti bisa. Tetap semangat demi anak didik kita ya Pak. Ya, semangat juga ya untuk Ibu dan terima kasih ya, Bu, atas diskusinya hari ini. Jujur saya menjadi lega dan lebih bersemangat lagi karena bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Sama-sama Pak Roni. Semoga bermanfaat ya Pak. Ya, sudah Pak, saya mau ke kelas dulu ya Pak. Selamat siang. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu. Selamat siang. Hmm, baik, Ibu Ratna, selamat siang. Selamat siang Ibu Email. Saya sudah amati kegiatan coachingnya tadi ya Ibu. Iya Oh, Bu. yang saya tanyakan, kompetensi inti apa yang dikembangkan dalam percakapan tadi? Kompetensi yang saya kembangkan dalam percakapan tadi itu yang memahami lagi proses tirta ya Ibu, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching ke depannya itu lebih baik lagi Ibu. Baik, terima kasih. Secara keseluruhan kegiatannya tadi sudah berjalan lancar dan sesuai dengan Arul Tirta. Selamat siang dan salam sukses Ibu. Selamat siang juga Ibu, terima kasih.
Selamat siang Pak Roni. Halo, selamat siang Pak Roni. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Ratna. Apa kabar? Kabar baik Pak Roni. Pak Roni juga apa kabar? Ya, saya juga luar biasa baik Bu. Oke, baik Pak Roni. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan gambaran serta mengajukan pertanyaan kepada Pak Roni terkait kegiatan coaching kita kali ini, Pak. Baik Bu. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Eh, Pak Roni, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Pak Roni memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan Baik, Bu. pertama yang mau saya ajukan ke Pak Roni itu adalah kompetensi apa yang akan Pak Roni kembangkan pada coaching kali ini Pak? Mungkin kompetensi yang saya akan kembangkan dalam coaching kali ini, yang pertama itu adalah presence, terus mendengarkan aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Roni. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang akan Pak Roni kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, yang terakhir ya Pak, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Roni dalam proses coaching kali ini Pak? Jadi baik Bu, indikator yang saya inginkan pada proses coaching itu saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, di mana coach saya juga bisa menemukan langkah-langkah dalam bagaimana mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Oke, baik Pak Roni. Demikian dulu ya Pak Roni kegiatan praobservasinya kali ini. Silahkan Pak Roni melakukan coaching terhadap coachingnya. Selamat siang Pak Roni. Ya, selamat siang Bu. Halo Ibu Email, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Pak Roni, kabar baik. Terima kasih Ibu Email untuk waktunya sore ini. Oh iya Bu, di chat WA kemarin itu katanya mau ajak saya bercerita ya Bu. Kira-kira apa yang mau diceritakan Ibu? Jadi Pak, saat masuk kembali tahun ajaran baru, saya itu mengalami kewalahan di kelas saya Pak. Banyak anak-anak saya itu yang kemampuan membacanya sangat rendah, sehingga proses pembelajaran kami itu terkesan kurang menarik. Oh, ya gitu ya Bu. Jadi yang Ibu alami saat ini anak-anak Ibu yang minat bacanya sangat rendah. Sehingga Ibu mengalami kewalahan dalam pembelajaran di kelas seperti itu ya Bu. Dan mungkin kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan setelah mengetahui hal ini? Sepertinya yang ingin saya lakukan itu saya mau membantu mereka, Pak. Mungkin bisa dengan memberi les tambahan, khususnya membaca, bisa juga dengan mengajak mereka membuat majalah dinding atau pojok baca, Pak. Oh iya. Kira-kira
siswa yang minat bacanya tinggi, menurut Ibu itu seperti apa supaya pembelajaran di kelas Ibu itu lebih asik dan menyenangkan begitu, Bu? Saya itu Pak menginginkan siswa yang lebih fokus, di mana mereka memahami penjelasan dari saya, dan juga saat diskusi itu mereka terlihat aktif. Banyak hal yang ditanyakan saat belum dimengerti, dan saya rasa kegiatannya lebih berfokus pada siswa dan pembelajaran itu akan lebih asik dan menyenangkan, Pak. Wah, Mungkin seperti itu, Pak. wah, itu luar biasa sekali, Bu. Itu keren sekali. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan untuk membantu mereka selain list tambahan dan membuat pojok baca tadi? Apa mungkin masih ada cara-cara lain, Bu? Hmm, Mungkin saya bisa mengajak mereka belajar di perpustakaan. Sesekali saya boleh mengajak mereka untuk belajar di luar kelas. Boleh dengan mengajak mereka memilih buku-buku bacaan sesuai minat mereka, Pak. Oh iya, Bu. Apa masih ada cara lain, Bu? Hmm, Sesekali saya harus hampiri mereka dan berbincang-bincang, Pak. Mungkin dengan cara saya berbincang-bincang atau lebih akrab dengan mereka itu saya rasa suasananya lebih santai dan rileks. Wah, itu mantep, Bu. Keren-keren, Bu. Bagaimana dengan cara-cara tadi? Apa itu bisa, ya, apa Ibu bisa melakukannya sendiri? Saya yakin pasti bisa, Pak. Pasti bisa. Mungkin saya hanya perlu waktu, Pak. Apalagi untuk berbincang-bincang dengan mereka itu mungkin saya perlu waktu yang banyak. Oke, Ibu. Baik, Bu. Saya juga perlu tahu, Bu, kira-kira kapan ya, Ibu, waktu yang pas untuk Ibu bersama dengan anak-anak? Mungkin dalam minggu ini, Pak. Pasti secepatnya. Oh ya, baik, Ibu. Jadi itu kira-kira hari apa ya, Bu? Saya akan mungkin memulainya pasti besok, Pak. Besok hari Selasa. Oke. Oh ya, baik, Bu. Ibu berbincang dengan Ibu sangat asik sekali, Bu. Ya, tidak terasa ya, Bu, waktu kita hampir habis nih, Bu. Kira-kira dari cerita kita tadi, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita? Uh, saya juga berpikir ya, Pak. Mungkin tadi di awal itu saya merasa kebingungan apa yang saya harus buat dengan anak-anak saya. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Pak, saya akhirnya bisa paham sedikit apa yang harus saya persiapkan agar pembelajaran di kelas saya itu lebih menarik dan menyenangkan, Pak. Oke, kalau begitu Ibu, kita ketemu lagi ya, Bu, di minggu depan. Saya jujur sekali ingin mendengar ceritanya, Bu, setelah belajar bersama anak-anak. Terima kasih ya, Bu. Selamat siang. Terima kasih juga Pak Roni, selamat siang. Selamat siang Pak Roni. Ya, selamat siang Ibu Ratna. Pak Roni tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Email. Ya. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak. Oke. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Roni lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Oke, Bu. Baik, jadi dalam proses coaching tadi itu, saya merasa bahwa indikator ketercapaian saya itu lumayan, di mana saya bisa merasa bahwa ada hubungan kemitraan antara coach dan coachee. Saya juga bisa mendengarkan aktif, dan juga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Oke, baik Pak Roni. Satu lagi pertanyaan ya Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Roni kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Pak?
Oke, baik Bu. Memang coaching ini kan tidak cuma saat ini Bu, pasti besok-besok pasti itu berjalan lagi. Memang pasti kita akan temukan coach yang selalu tidak sama, pasti punya kendala yang berbeda-beda. Maka itu yang perlu saya lakukan. Mungkin saya lebih memperdalam lagi bagaimana membangun hubungan kemitraan yang lebih dekat lagi sama coach. Terus saya belajar untuk lebih mendengarkan aktif supaya bisa merasakan apa yang coach rasakan, dan kemudian dari situ saya akan melanjutkan dengan belajar lagi untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach supaya coach itu bisa dengan sendirinya bisa menemukan solusi dari dalam persoalan yang dia hadapi. Kira-kira begitu, Bu. Oke, baik Pak Roni. Itu dulu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Baik Bu, terima kasih. Demikian kegiatan observasi kita kali ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita sebagai pendidik. Terima kasih Pak, selamat siang. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang Bu. Selamat Halo. siang Pak. Ya, selamat siang. Ibu Email, apa kabar nih? Puji Tuhan kabar baik Pak Roni. Pak Roni juga apa kabar? Saya juga baik Bu. Gini ya Bu, Ibu kan mau melakukan coaching ya Bu? Iya Pak. Ya, baik Ibu. Jadi nanti saya akan mengobservasi proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, dalam proses ini mungkin ada beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan, di mana yang pertama itu coach dan coach itu akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian, dan rubrik penilaian ini apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan yang kedua itu Ibu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, dan juga bagaimana coach merespon setiap pertanyaan yang Ibu berikan. Terus yang terakhir itu nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada juga proses kreatif, dan juga memberikan atau memaksimalkan potensi dari coach Ibu nantinya. Jadi baik ya Bu, mungkin ada 3 pertanyaan yang saya akan ajukan dalam kegiatan ini. Yang pertama itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua ya, Bu. Kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin lebih ke mendengarkan aktif, Pak. Karena saya rasa dengan saya mendengarkan aktif itu saya bisa menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, baik Bu. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini, Bu? Mungkin indikator yang saya ingin capai itu saya melakukan perpustakaan coaching melalui alur Tirta dengan menerapkan alur Tirta yang di dalamnya mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Nanti setelah coaching, kita akan ketemu lagi, dan harapan saya semoga coaching Ibu berhasil ya Bu. Sukses ya Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Roni. Selamat siang Ibu Email, apa saya mengganggu waktunya Ibu Email? Selamat siang Ibu. Tidak mengganggu Ibu. Ada apa Ibu? Saya melihat tentunya Ibu Ratna agak murung.
tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu email. Tidak apa-apa Ibu. Begini Ibu email, saya ingin cerita masalah yang saya hadapi. Saya pikir Ibu email bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya. Dengan senang hati Ibu. Kira-kira permasalahan apa yang perlu saya bantu Ibu? Sebenarnya saya hanya ingin mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Ibu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Ibu Ratna harapkan? Saya mengharapkan saya bisa meningkatkan semangat siswa dalam menyelesaikan tugas Ibu ini. Masalahnya apa Ibu Ratna? Coba Ibu Ratna ceritakan apa yang sedang Ibu Ratna rasakan. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Masalahnya itu Ibu, akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya yang malas mengerjakan tugas Ibu. Dari 36 siswa terdapat 8 sampai 10 siswa yang sering terlambat dalam mengumpulkan tugas Ibu. Apa keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada seluruh mata pelajaran Ibu? Sebenarnya tidak sih Bu. Mereka itu anak-anak yang terlambat mengerjakan tugas hanya pada mata pelajaran tertentu saja Ibu. Kira-kira mata pelajaran tertentu itu mata pelajaran apa Ibu? Mata pelajaran IPS Ibu. Kenapa bisa begitu Ibu? Mata pelajaran IPS itu khususnya ekonomi di kelas saya, anak-anak itu kurang aktif Ibu. Banyak anak yang lebih banyak diam dan hanya sebagai pendengar saja. Mereka menjadi pasif dalam pembelajaran dan hal ini yang menyebabkan mereka menjadi terlambat dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan Ibu. Jadi seperti itu. Bagaimana cara Ibu Ratna mengajar ekonomi saat itu? Pada saat itu saya ajarkan mereka materinya, kemudian saya jelaskan, dilanjutkan dengan tanya jawab bersama anak-anak Ibu. Saat Ibu melakukan itu, bagaimana respon anak-anak saat diajarkan dengan cara seperti itu? Ada 1 atau 2 anak yang merespon ketika saya ajak tanya jawab Ibu. Jadi seperti itu permasalahan yang dihadapi Ibu Ratna. Anak-anak tidak aktif pada saat pembelajaran, kemudian ada beberapa anak yang terlambat dalam mengumpulkan tugas. Iya, betul sekali Ibu email. Jadi sekarang Ibu Ratna sudah tahu permasalahannya. Lalu, upaya apa yang sudah Ibu Ratna lakukan? Yang selama ini sudah saya lakukan itu adalah saya mengingatkan mereka melalui grup WA kelas supaya mereka tetap mengerjakan tugas Ibu, tetapi hasilnya masih tetap sama. Banyak anak yang terlambat mengumpulkan tugas yang saya berikan Ibu. Oh, begitu, tetapi hasilnya masih tetap sama ya Ibu. Iya. Kalau diingatkan, tadi Ibu Ratna menceritakan bahwa pada saat pembelajaran Ibu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, tetapi hanya ada beberapa siswa yang merespon. Apa Ibu Ratna sudah melakukan refleksi pembelajaran di kelas? Selain itu, mungkin Ibu Ratna ingin melakukan sesuatu agar anak-anak termotivasi, Ibu. Oh iya ya Bu, saya harus menerapkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan dengan cara menggunakan teknologi dalam pembelajaran, menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga pada saat pembelajaran ekonomi anak-anak menjadi bersemangat dalam pembelajaran dan juga dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Sehingga mungkin mereka bisa mengumpulkan tugas tepat waktu ya Bu. Nah, itu langkah yang Ibu.
Karena selama ini hanya dengan metode ceramah dan tanya jawab saja, jadi sepertinya kurang menarik dan ingat bosan, Ibu. Betul, Ibu. Mungkin selama ini metode mengajar saya kurang mengeksplorasi pemahaman mereka, sehingga siswa menjadi tidak aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan pembelajaran yang saya lakukan itu tidak berpihak pada murid, sehingga berpengaruh juga ya Bu terhadap ketepatan waktu mereka dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Benar nih, Ibu, benar nih. Jadi, apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Saya akan merefleksikan pembelajaran ekonomi yang saya lakukan di kelas. Kemudian saya akan menggunakan alternatif-alternatif dan metode serta model pembelajaran yang menarik. Dan saya juga akan menerapkan diferensiasi konten agar siswa lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran serta dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan, Ibu. Benar itu, Ibu. Benar. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Syukurlah sekarang saya menjadi lega Ibu karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi dari diskusi kita ini, komitmen apa yang Ibu Ratna ingin lakukan ke depannya? Yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara saya akan menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian juga saya akan melakukan diferensiasi konten dan produk sehingga peserta didik itu bisa lebih antusias dan juga mereka juga lebih terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan juga pada akhirnya tugas-tugas yang saya berikan itu bisa mereka selesaikan tepat waktu, Ibu. Seperti itu. Betul sekali, Ibu. Semoga Ibu dapat melakukannya dengan baik ya, Bu. Kira-kira kapan waktu Ibu akan memulainya? Saya berencana akan melakukannya minggu depan, Ibu. Pada kegiatan pembelajaran saya di kelas, tepatnya pada hari Rabu jam ketiga, Ibu. Baik, Ibu. Usaha yang bagus. Semoga minggu depan bisa segera dilaksanakan ya, Bu. Dan nanti saya akan bantu mengingatkan Ibu supaya Ibu jangan sampai lupa. Saya juga menunggu informasi baik dari Ibu Ratna kalau usahanya sudah berhasil. Percakapan kita dicukupkan sampai di sini dulu ya, Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mengubah metode pembelajaran dan pemberian kepada siswanya segera terlaksana dan berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Email sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ya Bu. Sama-sama Ibu. Mungkin lain kali ada waktu ingin bercerita, boleh hubungi saya atau boleh chat lewat WA Ibu. Siap Ibu, semoga kita bisa berbagi cerita di lain waktu. Cukup dulu ya Ibu, sampai jumpa. Selamat sore Ibu Email. Ya, selamat sore juga. Halo, selamat sore, selamat siang Ibu Email. Selamat siang Pak. Wah, bagaimana perasaannya Bu setelah coaching? Luar biasa Pak. Oke, sama juga Bu, saya perhatikan tadi luar biasa sekali ya Bu. Cuma Ibu mungkin di dalam coaching yang Ibu lakukan Ibu, mungkin saya ingin tahu ya Bu. Kira-kira dalam proses coaching tadi itu mungkin kompetensi apa yang Ibu dapatkan dalam proses tadi? Saya ceritakan secara singkat. Baik Pak, mungkin tadi saya lebih menerapkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Dan juga sesekali saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Memang saya perhatikan dari awal sampai akhir, menurut saya lumayan sangat luar biasa. Dan ketika saya coba kaitkan dengan alur Tirta, ternyata di sana saya menepati bahwa sangat sesuai dengan alur Tirta.
Nah, yang terakhir Bu, coaching ini kan Ibu kan bukan cuma hari ini ya Bu, bukan cuma saat ini, tapi besok-besok pasti kita akan lakukan lagi Bu. Nah, nanti di dalam coaching nanti ya Bu, kita kan pasti kan menemukan orang, rekan kita sudah pasti mereka mempunyai masalah yang berbeda-beda. Nah, di situ Ibu mungkin bisa Ibu sampaikan apalagi yang atau kompetensi apalagi yang Ibu ingin kembangkan ke depannya Bu. Mungkin kedepannya itu selain kompetensi coaching tadi, saya juga ingin menerapkan alur tirta, Pak. Mungkin di sana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Selain itu, pasti saya juga akan menggali terus permasalahan yang dihadapi coaching. Gitu ya Bu. Mungkin itu saja Bu. Saya lihat memang sangat luar biasa dan harapan saya tentunya Ibu pasti selalu sukses dalam coaching-coaching selanjutnya. Itu saja ya Bu. Terima kasih atas apa yang Ibu lakukan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Baik Pak, selamat siang juga, selamat beraktivitas juga, dan terima kasih untuk waktunya Pak.